Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-9, Yakub Sang Penipu. Senin 23 Mei, Tangga Yakub. Segera setelah Esau mengetahui bahwa Yakub telah menerima berkat ayahnya, dia mengerti bahwa dia telah ditipu dan digantikan oleh saudaranya, dan dia ingin membunuh Yakub. Ribka khawatir dan ingin mencegah kejahatan yang berakibat fatal bagi kedua putranya. Jadi, dengan dukungan Ishak, Ribka mendesak Yakub untuk lari ke tempat saudaranya Laban. Dalam perjalanannya ke pengasingan, Yakub bertemu dengan Tuhan dalam mimpi di tempat yang akan dia sebut Bethel, rumah Tuhan, dan di sana akan membuat sumpah. Bacalah Kejadian 28 ayat 10-22, bandingkan dengan Kejadian 11 ayat 1-9. Apakah perbedaan Bethel dari Babel? Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari tentang hubungan kita dengan Tuhan dari pengalaman Yakub di Bethel versus apa yang terjadi di Babel? Dalam mimpi ini, Yakub melihat tangga luar biasa yang terhubung dengan Tuhan. Kata kerja Ibrani yang sama, natsaf, yang digunakan untuk merujuk pada tangga yang didirikan dan Tuhan yang berdiri, seolah-olah tangga dan Tuhan adalah hal yang sama. Tangga itu terkait dengan upaya Babel untuk mencapai surga. Seperti menara Babel, tangganya mencapai pintu surga. Tetapi menara Babel mewakili upaya manusia untuk naik dan mencapai Tuhan. Tangga Bethel menekankan bahwa akses kepada Tuhan dapat dicapai hanya melalui Tuhan yang datang kepada kita dan bukan melalui upaya manusia. Adapun batu tempat Yakub meletakkan kepalanya dan bermimpi, itu menjadi simbol Bethel atau rumah Allah, yang menunjukkan kepada bait suci tempat kudus, pusat aktivitas penyelamatan Tuhan bagi umat manusia. Namun, Yakub tidak membatasi pada hal-hal yang spiritual dan mistis mengenai penyembahan dan rasa kagum dari apa yang telah terjadi kepadanya. Artinya, dia ingin menanggapi secara konkret, secara lahiria. Maka dari itu, Yakub memutuskan untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, tetapi sebagai respons rasa syukur atas pemberian Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Di sini sekali lagi kita melihat gagasan persepuluhan jauh sebelum kebangkitan bangsa Israel. Bacalah kembali Kejadian 28 ayat 11. Persepuluhan diambil dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Poin penting apakah yang harus kita ambil dari apa yang dikatakan Yakub di sini tentang persepuluhan, dan apakah itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ungkapan gerbang surga yang hanya muncul di dalam Kejadian 28 ayat 17 dari seluruh Alkitab Ibrani mengingatkan pada nama Babel atau gerbang Allah, dan demikianlah sia-sia usaha dari orang Babel yang tidak pernah mencapai gerbang surga itu. Frase pintu gerbang surga sama dengan frase rumah Allah yang merujuk pada tempat ini, yaitu pada batu tersebut. Tempat ini kembali lagi merupakan tempat di bumi dari tangga itu, menurut mimpi Yakub. Oleh karena mimpi Yakub, dia melihat bahwa ada tangga yang menghubungkan antara dunia dan surga, dan di sana malaikat-malaikat turun naik. Oleh karena itu, sebagai penghubungan surgawi dari rumah Allah di bumi, gerbang surga menunjuk ke tempat tinggal surgawi atau bait suci. Pelajaran tentang Bethel adalah bahwa ada hubungan antara surga dan bumi, dan koneksi ini adalah tangga Yakub, yaitu siapa? Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Yakub mengambil salah satu batu yang dia letakkan di sekitar atau di bawah kepalanya sebagai tempat tidurnya, sebuah batu yang dikaitkan dengan mimpinya yang istimewa, dan mendirikan sebuah tugu. Kata Ibrani untuk pilar atau matseba atau berdiri yang mengacu pada batu berdiri menghubungkan kata mutsab dan nitsab yang masing-masing menyatakan tangga berdiri dan Allah berdiri. Dengan kata lain, Yakub mengurapi batu itu untuk menunjukkan pentahbisannya sebagai monumen, dengan demikian memberikan sebuah pelajaran rohani. Batu ini mengingatkan pelajaran tentang tangga Yakub, hubungan surga dan bumi. Berbeda dengan nama Babel yang mengingatkan usaha sia-sia dari orang-orang yang tidak pernah mencapai pintu Tuhan.
Betel menegaskan bahwa kita berada di dalam rumah Tuhan. Orang-orang Babel memiliki ambisi untuk mencapai dan menerobos tempat Allah untuk mengambil tempat Tuhan dengan usaha manusia. Pelajaran dari Betel yang kita pelajari pada saat ini adalah bahwa akses kepada Allah hanya dapat dicapai melalui pemberian dari Allah itu sendiri, melalui anugerah dan inkarnasi Yesus ketika Ia menjadi manusia. Bukan oleh karena usaha-usaha kita sendiri untuk mencapai Tuhan sehingga kita dapat memperoleh keselamatan, tetapi keselamatan itu hanya semata-mata pemberian Allah kepada kita. Allah melakukan segala sesuatu untuk kita, sebagaimana Yakub di luar dari keterbatasannya ketika kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat kemarin, di mana ia berdusta kepada kakaknya dan ia harus lari sebagai konsekuensi dari dosanya sehingga ia tidak bertemu kembali dengan orang tuanya. Tetapi di dalam pelajaran ini Allah tetap memelihara akan umat-umatnya. Ketika Yakub datang meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni akan setiap kesalahannya dan Tuhan berjanji akan memelihara akan kehidupan Yakub. Dan sebagai rasa syukur ucapan terima kasih Yakub kepada Allah atas perlindungan yang Tuhan berikan kepadanya, dia mendirikan mezbah dan memberikan 1/10 kepada Tuhan. Ia memberikan 1/10 untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, tetapi sebagai respons rasa syukur atas pemberian Tuhan, penjagaan, penyertaan yang Tuhan berikan kepadanya. Terlepas dari setiap kelemahan yang ia lakukan, Allah mampu untuk mengampuni dan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.